beranda Trisa semuanya, apa kabar? Teman beranda Trisa semuanya, pada kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menentukan target market dengan menggunakan pendekatan buyer persona. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang sedang menyusun usulan proposal usaha, baik itu untuk kompetisi ide bisnis mahasiswa atau KIBM, atau untuk kepentingan yang lain, misalnya untuk penyusunan proposal bisnis yang lainnya, atau bahkan untuk pitch deck. Nah, untuk itu, mari kita ulas satu persatu tentang apa itu buyer persona. Untuk itu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, ini tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana sih kemudian kita melakukan tentang merumuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman, adalah bagaimana sih cara menentukan suatu target market yang informasinya itu adalah informasi yang powerful, artinya informasi yang itu bisa mempersuasi pihak-pihak yang membaca melalui pendekatan buyer persona. Ya. Nah, apa sih sebenarnya buyer persona? Buyer persona itu bisa dikatakan sebagai suatu tokoh fiktif yang dengan sengaja oleh kita sebagai seorang owner dari suatu bisnis itu menciptakan dengan karakteristik tertentu yang mewakili sebagai konsumen suatu produk atau sebagai pengguna dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, buyer persona ini mewujudkan siapa konsumen yang paling tepat untuk produk Anda, bagaimana demografinya, bagaimana kebiasaan mereka, lalu bahkan bagaimana ia mengambil suatu keputusan. Apa fungsi buyer persona? Buyer persona ini memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang Anda tawarkan pada pasaran. Contohnya misalnya, produk Anda memang sudah mendapatkan sambutan dari masyarakat atau sambutan dari konsumen Anda. Tetapi Anda ingin mengetahui sejauh mana produk itu memuaskan mereka. Adakah kemudian hal-hal yang belum memenuhi ekspektasi dari mereka? Lalu kemudian juga memahami bagaimana konsumen Anda mengambil keputusan sehingga Anda dapat menentukan target pemasaran dan membuat penjualan Anda berjalan lebih baik. Contoh misalnya, ada beberapa produk yang konsumen itu ketika melakukan pembelian itu perlu berdiskusi dengan pihak-pihak lain. Nah, dengan mengetahui dengan siapa konsumen ini berdiskusi, maka kita bisa merumuskan apa yang kemudian pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Anda dapat mengembangkan sebuah produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen Anda. Lalu, apalagi dari buyer persona, teman-teman bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat, demikian juga terkait dengan misalnya sumber daya, sehingga kita bicaranya buyer persona ini membantu teman-teman untuk merumuskan suatu strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat buyer persona bagi pengusul proposal usaha. Teman-teman, jika teman-teman sudah menyusul buyer persona, maka teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat berharga yang berhubungan dengan target market, ya, atau pasar sasaran. Lalu apalagi? Masalah yang dihadapi pelanggan. Lalu apalagi? Hubungan dengan pelanggan. Bagaimana sih membuat pelanggan itu loyal? Bagaimana sih membuat pelanggan itu enggan untuk beralih ke pesaing, begitu? Lalu kemudian mendapatkan informasi yang berharga pula tentang apa? Tentang distribusi produk, media yang akan digunakan. Lalu kemudian pada strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Lalu apalagi? Rencana operasional. Dan berikut pula tentang rencana pengembangan usaha, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan mau ngapain, 1 tahun lagi mau ngapain, 2 tahun lagi mau ngapain. Begitu. Nah, lalu siapa sih sebenarnya buyer persona dan kemudian berapa untuk kemudian menentukan buyer persona? Saya mulai dulu dari siapa. Siapa di sini adalah konsumen yang Anda
bisa jadikan sebagai seorang persona yang fiktif atau tokoh fiktif adalah responden yang bisa mencakup pelanggan sudah pernah membeli produk Anda. Dengan memiliki pengalaman membeli produk atau menggunakan layanan Anda, mereka memiliki suatu experience yang kemudian bisa kita gali. Lalu kemudian, apalagi prospek orang yang belum pernah membeli produk Anda, tetapi masuk pada kategori target audience. Di sini teman-teman bisa mengetahui tentang apa sih sebenarnya keraguan yang menyertai mereka, sehingga mereka hingga saat ini belum menggunakan produk atau layanan yang kalian tawarkan. Lalu apalagi, siapa lagi? Referral. Nah, kita masuk pada berapa? Berapa di sini adalah tergantung dari skala bisnisnya. Jika teman-teman skala bisnisnya itu sudah dalam skala usaha yang sudah besar, wilayah pemasarannya sudah sangat luas, maka kemudian persona itu sebaiknya jangan sedikit. Gitu ya. Nah, akan tetapi Anda bisa memulai membuat suatu buyer persona dengan sekitar 1 hingga 2 persona atau 3 hingga 5 persona. Atau bahkan hingga 20 persona. Tentunya harapannya adalah dengan semakin teman-teman memiliki banyak persona, maka akan mendapatkan informasi yang sedetil mungkin yang tentunya berguna untuk pengembangan dari usaha teman-teman. Nah, lalu apalagi? Jika ini adalah pertama kalinya Anda menciptakan suatu buyer persona, berikut adalah panduan singkat untuk Anda. Bagaimana melakukan buyer persona? Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah mendapatkan siapa sih orang yang akan dijadikan sebagai tokoh fiktif, ya, lalu kemudian mungkin orang yang belum menggunakan tetapi masuk pada suatu target market dari usaha teman-teman atau produk teman-teman, maka begitu kita kemudian sudah bisa menghubungi mereka, maka kemudian kita bisa menggali informasi itu dengan cara apa? Satu, wawancara langsung. Dua, adalah misalnya didukung dengan adanya kuesioner melalui Google Form. Tentunya misalnya ada plus minus antara wawancara dan kuesioner. Terutama kalau kuesioner. Kuesioner bisa jadi tidak bisa mengungkap seluas mungkin dari apa yang dirasakan oleh customer atau kemudian dari responden Anda. Lalu dari wawancara langsung, dari kuesioner, teman-teman juga bisa melakukan secara observasi. Atau misalnya nih, sekarang adalah bahasa gaulnya, coba deh stalking gitu, tentang apa yang digunakan atau apa yang dilakukan oleh responden Anda. Misalnya, coba kita lihat bagaimana postingan-postingan di Instagram. Apa yang kemudian diposting saat misalnya ada di story Instagram. Misalnya, seorang responden ini senang banget melakukan unboxing, kayak begitu. Nah, apalagi kemudian misalnya kita bisa melihat yang di unboxing ini apa? Oh, ternyata dia suka hampers. Oh, ternyata dia suka kemudian produknya adalah produk kuliner. Nah, itu adalah informasi-informasi yang bisa kita amati dari media sosial yang kemudian digunakan oleh responden, baik itu Instagram, baik itu kemudian Facebook, baik pula kemudian dengan menggunakan WhatsApp gitu ya, atau kemudian juga misalnya kebiasaan dari responden Anda misalnya ketika unboxing menggunakan TikTok, atau misalnya ketika men-sharingkan atau melakukan testimoni itu menggunakan TikTok misalnya. Nah, itu semuanya sangat berguna ketika teman-teman akan menyusun suatu buyer persona. Nah, tipsnya untuk mendapatkan respon positif dari responden adalah yang pertama, pastikan untuk menjelaskan pada responden sejak awal bahwa Anda hanya berniat untuk melakukan riset untuk mengenali mereka lebih baik tanpa ada niat untuk berjualan. Dan sampaikan pula bahwa riset ini digunakan untuk perbaikan dari produk teman-teman. Nah, yang kedua, agar bisa mendapatkan respon yang baik dari para responden, Anda bisa memberikan insentif sebelum wawancara berlangsung, gitu ya. Misalnya sampel produk atau memberikan voucher pembelian produk Anda. Begitu. Yang ketiga adalah usahakan juga untuk menjadi sefleksibel mungkin.
Biarkan responden memilih tempat dan waktu yang diinginkan untuk interview agar mereka merasa nyaman. Apalagi kalau sekarang misalnya posisinya adalah Anda melakukan interviewnya tidak bisa secara langsung, misalnya teman-teman menggunakan sarana daring, misalnya menggunakan video conference gitu, maka sampaikan pada calon responden Anda waktu yang tepat bagaimana. Karena apa? Dengan senyaman-nyamannya responden ini kemudian bisa berinteraksi dengan Anda, tentunya apa yang Anda gali itu sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya yang bisa kita gali dari responden kita sebagai buyer persona? Nah, ini adalah satu contoh ya tentang buyer persona starter question. Tentunya teman-teman bisa memodifikasi sesuai dengan tujuan dari teman-teman sendiri atau kepentingan produk dari teman-teman sendiri. Nah, akan tetapi yang lebih penting yang tentunya ini bisa digunakan untuk kegiatan misalnya mencari untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut apa, lalu kemudian masalah apa yang dihadapi oleh konsumen, sehingga kemudian teman-teman memiliki bekal untuk kemudian bisa memperbaiki, atau kemudian teman-teman memiliki informasi untuk membuat suatu inovasi misalnya. Maka sebaiknya yang paling penting jangan dilupakan adalah tentang pain ya, dan juga tentang gain. Pain adalah apa yang dirasakan konsumen yang merasa tentang emosi negatif, sementara yang gain adalah tentang emosi positif. Baik, kita kupas contohnya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari buyer persona, itu teman-teman bisa menggali dari sisi demografinya dulu. Dari jenis kelamin, lokasi tinggal saat ini, apakah tinggal di pedesaan, apakah tinggal kemudian di perkotaan, begitu. Lalu kemudian usia, lalu kemudian tingkat pendidikan, lalu apalagi daya beli. Sebutkan saja berapa daya beli yang mereka bisa gunakan atau daya beli mereka untuk membeli produk Anda, katakanlah seperti itu. Lalu kemudian status pernikahan misalnya. Lalu kemudian jumlah anak misalnya. Nah, lalu apalagi? Ada tujuan menggunakan produk gitu. Tujuan menggunakan produk itu bisa digunakan untuk diri sendiri, bisa pula produk-produk yang digunakan untuk orang lain. Atau misalnya apalagi tujuan menggunakan produk seseorang bisa jadi menggunakan produk itu tujuannya adalah untuk memenuhi aturan agama misalnya, atau aturan-aturan dari kantornya atau instansinya begitu. Atau tujuan menggunakan produk adalah untuk memudahkan dia melakukan pekerjaannya. Kalau pelajar atau mahasiswa misalnya tujuan menggunakan produk adalah untuk mendukung mereka belajar misalnya, gitu ya. Apalagi pain sekarang tadi yang seperti saya sampaikan ini adalah yang sangat penting yang teman-teman harus gali begitu. Pain ini mengungkap tentang kesulitan apa yang mereka hadapi, ketakutan apa, lalu keraguan atau apa yang dikhawatirkan, lalu adakah kebutuhan yang belum terpenuhi, adakah ketidaksesuaian dengan nilai atau pandangan pribadi dari apa, dari produk Anda, dari layanan Anda, dari manfaat, mungkin dari harganya, dari mulai pengorbanan yang mereka keluarkan, dari cara memperolehnya, atau hingga masuk pada cara untuk mencari informasi. Lalu apalagi? Galilah tentang hobi mereka apa, dan juga kebiasaan mereka apa. Contoh misalnya, minat mereka akan sesuatu. Oh, senang mereka apa? Contohnya, senangannya kuliner. Lalu kemudian apa? Senangannya adalah misalnya traveling, kayak gitu. Lalu kalau traveling itu bisa dikejar lagi. Traveling yang apa? Yang low budget misalnya. Atau travelingnya apa? Oh, travelingnya senang sesuatu yang sifatnya berjalan-jalan untuk menikmati misalnya situs-situs kuno misalnya. Atau mungkin travelingnya adalah yang berbau alam misalnya. Nah, ulas semua di sini. Ingat teman-teman, ini tidak terbatas pada ruang. Jadi teman-teman boleh sedetil mungkin atau sepanjang mungkin asal itu nantinya bisa digunakan untuk sebagai informasi
bagi teman-teman untuk merumuskan itu tadi, misalnya manfaat produk, lalu strateginya, bagaimana strategi pemasarannya, dan sebagainya. Lalu apalagi kebiasaan sehari-hari baik secara individu atau keluarga. Misal kebiasaannya adalah sering nonton drama Korea sambil ngemil misalnya. Atau apalagi kebiasaan mereka berbelanja seperti apa? Apakah mereka itu senang belanja online atau mereka nggak senang belanja online tapi mereka itu senangnya adalah belanja ke pasar misalnya. Dengan mengetahui tentang kebiasaan, nantinya teman-teman akan punya informasi bagaimana teman-teman akan melakukan cara promosi. Gitu. Salah satunya itu ya. Lalu mendapatkan informasi itu dari apa saja? Satu misalnya, oh dia tuh senangannya baca. Oh ternyata persona atau buyer yang ini senangannya adalah dia itu senangnya stalking. Atau dia senang melihat media online. Atau misalnya melihat dari surat kabar online. Misalnya seperti itu. Oh, atau mungkin saja dia itu akan lebih senang mendapatkan informasi dari word of mouth atau berdasarkan testimoni yang dilakukan oleh orang yang ia percayai, keluarga, rekan, sahabat, misalnya seperti itu. Ya. Lalu apalagi? Ada pain, ada gain. Gain ini juga merupakan hal yang penting. Gain ini adalah tentang kepuasan yang dialami. Kepuasan dari responden Anda ketika mereka menggunakan produk atau layanan yang teman-teman tawarkan. Misal, produknya bagaimana, layanannya bagaimana, apakah kemudian fast respon, lalu kemudian mungkin saja dari cara membayar itu teman-teman menyediakan berbagai macam cara pembayaran, atau mungkin banknya itu bisa bermacam-macam, kayak gitu ya. Lalu kemudian manfaatnya apa, harga apa, ataukah mungkin adalah mereka itu puas karena sepadan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Ya. Apalagi misalnya tentang buying concern. Nah, apa yang dipertimbangkan saat membeli suatu produk? Gitu. Apakah kualitasnya? Apakah kemudian yang dilihat adalah tentang manfaat produk? Gitu. Apalagi media belanja online yang digunakan? Apakah mereka menggunakan media sosial? Ya. Lalu kemudian apa yang digunakan misalnya dari media sosial, contoh seperti Instagram kah, Facebook kah, lalu misalnya marketplace yang digunakan apa? Apakah mereka itu ketika belanja online menggunakan Shopee, menggunakan Bukalapak, menggunakan Tokopedia, atau menggunakan Blibli begitu? Lalu apalagi aplikasi chat, apa sih yang kemudian mereka itu gunakan? Apakah mereka punya tergabung dalam suatu WhatsApp group misalnya atau Telegram group misalnya, di mana kemudian di situ mereka mendapatkan info-info tentang suatu produk, begitu. Lalu cara bayar apa yang mereka biasa gunakan? Apakah kemudian mereka menggunakan OVO atau misalnya menggunakan GoPay atau mereka biasa menggunakan transfer rekening melalui customer bank, melalui internet banking, gitu ya. Nah, lalu apalagi bagaimana mereka mengambil keputusan? Pada produk-produk apa mereka mengambil keputusan sendiri, pada produk-produk apa pula yang mereka memerlukan kehadiran orang lain untuk mengambil suatu keputusan. Nah, contohnya ini teman-teman tentang buyer persona. Jadi, tetapi ini adalah sekedar contoh. Teman-teman bisa memodifikasi sesuai dengan keperluan teman-teman sendiri. Berikut adalah saya berikan contoh buyer persona jilbab. Contoh misalnya ini adalah produk jilbab, begitu, yang terbuat dari katakanlah kainnya adalah kain polycotton, voile, dan lain sebagainya. Demografinya seperti teman-teman bisa lihat di sini, wanita, mahasiswa, memiliki daya beli 30.000 hingga 100.000, tinggal di mana? Di kota besar. Usia 20 tahun misalnya. Tujuannya apa? Menutup aurat. Lalu apa lagi? Modis, begitu. Lalu memiliki hobi apa? Hobinya jalan-jalan, foto, belanja online. Nah, lalu mungkin dari kemudian jalan-jalan, foto, belanja online itu mereka juga punya kebiasaan lain, misalnya mengupload di media sosial mereka. Misalnya. Sosial media yang digunakan apa? Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, apa sih yang kemudian mereka rasakan gitu ya dalam bentuk kekecewaan atau mungkin sesuatu yang ingin mereka itu sampaikan dari pengalaman negatif dari menggunakan produk itu. Misal bahan yang digunakan mudah kusut,
lalu kemudian bikin gerah, lalu apalagi koleksinya cepat habis. Jadi kalau nggak cepat-cepat dia dapat itu nggak segera gitu. Apalagi kalau kemudian dia nggak intens untuk buka medsos sehingga dia tidak tahu ada info-info koleksi terbaru misalnya. Atau warna itu tidak cocok dengan katalog. Nah, lalu gennya apa? Gennya jenis kain berganti setiap 3 bulan sekali. Nah, dia seneng nih, oh kalau saya beli di toko ini atau di penjual ini, koleksinya itu selalu kayak koleksi karena dia 1 tahun itu ganti sampai 3-4 kali gitu. Lalu motifnya tidak pasaran sehingga tidak takut kembaran nih, gitu ya, dipergunakan oleh orang lain misalnya. Atau apalagi, misalnya jahitannya adalah pinggirannya kuat dan rapi. Apalagi yang bisa digali dari buyer persona dari pengguna jilbab di sini adalah shopping online-nya di mana. Oh, ternyata dia senengannya menggunakan Shopee dan juga melalui WhatsApp. Kenapa? Jadi karena satu, ketika dia menggunakan Shopee, konsumen ini ingin mendapatkan misalnya hemat gitu ya dari sisi free ongkir misalnya. Dari buyer persona ini, teman-teman, kemudian manfaatnya apa tadi? Misalnya, oh menentukan tentang strategi pemasarannya, bagaimana menentukan channel, sarana media untuk kemudian promosinya seperti apa. Karena dia senang di Shopee, maka teman-teman bisa kemudian mengintensifkan strategi pemasarannya di Shopee. Kalau ternyata lebih ada pula yang kemudian membelinya melalui WA misalnya, maka teman-teman bisa mengintensifkan dengan cara seperti misalnya menggunakan WA for Business atau kemudian rajin untuk melakukan update foto, gambar atau informasi pada WA Story misalnya atau WA status ya. Nah, saya kembali lagi tadi sudah saya sampaikan, jadi dari teman-teman menyusun buyer persona tadi, bagi teman-teman yang saat ini mengusulkan proposal usaha, tentunya informasi-informasi yang teman-teman sudah dapatkan tadi, itu sangat berharga untuk apa? Satu, menentukan target market. Dua, masalah yang dihadapi pelanggan. Karena apa? Kita dapatnya dari itu tadi, dari pain. Gitu ya. Lalu apalagi? Hubungan dengan pelanggan. Kita tahu kebiasaan pelanggan apa yang kemudian kita bisa cari tahu, lalu kemudian kita bisa merumuskan bagaimana supaya pelanggan ini nggak lari ke pesaing. Gitu. Lalu bagaimana pula misalnya media yang digunakan. Tadi sudah saya sampaikan misalnya, oh pelanggannya senang menggunakan WA, oh pelanggannya senang stalking di Instagram misalnya, berarti nanti teman-teman bisa mengintensifkan di Instagram. Dari sisi fotonya bagaimana, dari sisi captionnya bagaimana, gitu ya. Lalu menentukan apa lagi strategi pemasaran, bagaimana tentang segmentasinya, bagaimana teman-teman melakukan positioning, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana teman-teman melakukan rencana operasional, terutama tentang persediaan katakanlah bahan baku, bagaimana teman-teman mendapatkan supplier, begitu. Lalu kemudian bagaimana teman-teman juga untuk mengatur cash flow. Yang terakhir adalah manfaat dari persona bagi pengusul proposal usaha adalah teman-teman bisa menyusun rencana pengembangan. Dapat dari mana? Dari pain tadi misalnya. Ada harapan dari konsumen yang belum terpenuhi. Teman-teman bisa punya satu celah untuk membuat suatu inovasi, di mana inovasi itu yang akan teman-teman gunakan untuk rencana pengembangan, katakanlah 3 bulan lagi, katakanlah 1 tahun lagi. Begitu. Nah, baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan saya tentang bagaimana menentukan target market dengan pendekatan buyer persona. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang menyusul suatu proposal usaha. Saya akhiri dulu, tetap pantau, tetap ikuti Beranda Trisa. Jangan lupa like, share, dan komen. Ya. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.